Pace bene, Bapak Ibu Saudara Saudari terkasih, pada hari Minggu biasa yang ke-21 ini, bacaan-bacaan yang diperdengarkan kepada kita berkaitan dengan kuasa kepemimpinan Kristiani. Dalam kitab Perjanjian Lama, kepemimpinan selalu terkait dengan kehendak dan pilihan Allah serta ketaatan kepadanya. Kepemimpinan ini ditandai dengan pemberian kunci. Dengan demikian, pemberian kunci atau kuasa menunjukkan bahwa seorang pemimpin itu dipilih dan menerima kuasa dari yang lebih tinggi darinya. Dalam hal ini, Allah lah yang memilih dan menetapkan. Nabi Yesaya menegaskan hal tersebut dalam nubuatnya tentang pengangkatan seorang penguasa sebagai pengganti pejabat tinggi yang telah melalaikan tugasnya. Kepada penguasa tersebut akan diberikan lambang kekuasaan, yakni anak kunci. Petrus dalam Injil juga menerima kuasa dari Yesus, yakni kunci kerajaan surga. Kuasa yang diterima Petrus tersebut mengandung perutusannya, yakni membuka pintu gereja bagi orang-orang kafir. Berkaitan dengan pengangkatan ini, mungkin di antara kita banyak yang bertanya-tanya, mengapa kunci itu diberikan kepada Petrus dan bukan kepada yang lain? Sebab kita tahu bahwa Petrus kemudian akan menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Petrus juga menunjukkan sifat emosionalnya yang kurang memahami rencana dan kehendak Allah, di mana ia memotong telinga Malkus ketika Yudas bersama ahli-ahli Taurat dan orang Farisi serta pasukan Romawi hendak menangkap Yesus. Masih banyak tindakan Petrus yang membuat kita bertanya-tanya mengenai keterpilihannya menjadi pemegang kunci kerajaan surga. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, keterpilihan Petrus menjadi pemegang kunci kerajaan surga bersumber dari keberaniannya dalam mengakui siapakah Yesus. Petrus menunjukkan imannya akan Yesus. Engkaulah Mesias, Anak Allah. Pengakuan itu bukanlah dari dirinya sendiri, melainkan Bapa yang di surgalah yang menyatakan kepadanya. Ungkapan Yesus kepada Petrus tersebut menunjukkan bahwa bukanlah karena kehebatan dan kemampuan Petrus semata, melainkan rahmat dari Allah. Allah yang mengangkat dan memberi berkat bagi yang dipilihnya. Pertanyaan-pertanyaan manusiawi kita ini dijawab oleh Paulus bahwa keputusan Allah itu tidak atas campur tangan siapapun. Sebab betapa dalam dan kayanya kebijaksanaan dan pengetahuan Allah. Tidak ada yang dapat menyelidiki keputusan-keputusannya dan menyelami jalan-jalannya. Siapakah yang menjadi penasehat Allah dalam pengangkatan orang pilihannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Baginya kemuliaan selama-lamanya. Berhadapan dengan penegasan Paulus ini, kita disadarkan akan kelemahan kemanusiaan kita dan bagaimana kita menjawab setiap panggilan Allah. Kita memang rapuh dan lemah. Namun, bila kita mengiyakan panggilan Allah, di sana juga Allah memberi perutusan dan berkat-Nya bagi kita. Sebab segala sesuatu berasal dari Allah, tercipta oleh-Nya dan tertuju kepadanya. Demikian juga halnya dalam kepemimpinan Kristiani masa kini. Mari kita sadari bahwa setiap kuasa berasal dari kuasa yang dianugerahkan oleh Allah. Allah mampu mengangkat siapapun dari antara kita untuk menjadi alatnya. Petrus
seorang yang rapuh dipilih Tuhan menjadi alatnya, dan sekaligus ia diberi perutusan sebagai batu karang yang di atasnya Allah akan mendirikan jemaatnya, dan alam maut tidak akan menguasainya serta berkat kepadanya, yakni apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Bapak, Ibu, saudara, saudari terkasih, rencana dan kehendak Allah menjadi kunci pertama dan utama di dalam kepemimpinan Petrus dan kepemimpinan Kristiani. Juga kita yang sedang menjawab panggilan Allah, baik sebagai biarawan biarawati maupun sebagai keluarga. Oleh karena itu, pengakuan iman kita kepada Allah selalu memiliki konsekuensi perutusan, dan di dalamnya kita menerima berkat Allah. Karena itu, ingatlah bahwa kuasa itu berasal dari Allah, ada karena Allah, dan tertuju kepadanya. Mari kita menjawab panggilan Allah dengan taat dan penuh keyakinan bahwa Ia akan memberi kuasa, perutusan, serta berkat-Nya dalam fungsi dan peran kita masing-masing. Amin.